Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Fitri. Hari ini Ibu akan mengajarkan tentang sifat koligatif larutan. Adapun kompetensi dasar yaitu menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Adapun tujuan pembelajaran kali ini itu kalian dapat menjelaskan konsentrasi larutan, molaritas, molalitas, dan fraksi mol dengan benar. Dapat menghitung konsentrasi larutan, molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Kemudian dapat menjelaskan fenomena sifat koligatif larutan, maupun menghitung penurunan tekanan uap jenuh. Dan yang kelima, menganalisis fenomena sifat koligatif larutan. Nah, ini sifat koligatif larutan itu ada 4. Penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Sifat koligatif itu apa sih? Nah, sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang hanya ditentukan oleh jumlah zat terlarut. Ingat ya, jumlah zat terlarut. Apa hubungannya jumlah zat terlarut dengan konsentrasi? Sifat koligatif larutan menyatakan sifat larutan berdasarkan jumlah partikel zat terlarut. Ngomongin tentang zat terlarut, pasti erat kaitannya dengan konsentrasi ya. Konsentrasi ada 3, molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Molalitas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Yang ketiga, fraksi mol menyatakan perbandingan mol zat dengan mol zat keseluruhan. Nah, kita masuk sifat koligatif larutan. Yang pertama itu penurunan tekanan uap. Apakah kalian pernah merebus air? Pasti sering ya. Kalau air mendidih dan tutup pancinya rapat, kalian akan menemukan air-air di atas tutup pancinya kan? Nah, ini terjadi karena proses penguapan dan pengembunan. Kalau tutup pancinya tidak rapat, proses penguapan akan terjadi terus. Tekanan uap akan naik untuk mendorong tutup pancinya naik ke atas. Bagaimana jika ada zat terlarut dalam panci? Permukaan air itu akan terhalang oleh partikel-partikel zat terlarut. Hal ini mengganggu proses penguapan air. Akibatnya, jumlah uap air di atas permukaan berkurang, sehingga tekanan uap menurun. Oleh karena itu, panci yang berisi larutan gula itu mendidihnya menjadi lebih lama. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Ibu akan membagikan link bahan ajar kepada kalian. Ayo belajar!